sekaligus bengkel yang berada di kawasan Parapuak Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, ludes terbakar. Pemadam kebakaran yang mendapat laporan dari Ketua RT setempat langsung mengerahkan 7 unit mobil pemadam ke lokasi kejadian untuk mencegah api merembet ke rumah yang berada berdekatan. Namun banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan sulit untuk dipadamkan. Api pun baru berhasil dipadamkan setelah 45 menit kemudian. Diduga api berasal dari arus pendek listrik yang berada dari ruangan tengah rumah yang tengah ditinggal pemiliknya ke kampung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Petugas SPBU dan karyawan tenan dihebohkan dengan kemunculan ular piton sepanjang 3 meter di kali SPBU Res Area 10A Cibubur Cipayung, Jakarta Timur. Dengan menggunakan kayu seadanya, beberapa petugas berusaha menangkap ular piton tersebut. Hampir 1 jam petugas berusaha menangkap ular piton, petugas sempat mengalami kesulitan karena ular berada di dalam air. Diduga ular tersebut sudah lama bersarang di sekitar lokasi karena banyaknya rimbunan pohon dan kali. Setelah berhasil ditangkap, ular kemudian dibawa oleh petugas ke rumah pecinta ular. Seorang pengemudi ojek online panik sambil berlari kencang menyeberangi jalan demi menghindari razia parkir liar yang digelar petugas suku dinas perhubungan di kawasan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat pagi tadi. Meski beberapa pengemudi ojol berhasil kabur, namun petugas mampu menjaring sejumlah sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya di atas trotoar. Satu persatu sepeda motor yang terjaring langsung dinaikkan ke atas truk. Razia dilanjutkan petugas hingga di kawasan Pasar Tanah Abang. Di lokasi ini, lagi-lagi didapati banyaknya kendaraan roda 2 yang parkir sembarangan di atas trotoar dan bahu jalan. Puluhan sepeda motor yang terjaring selanjutnya dibawa ke kantor Sudin Perhubungan di kawasan Senen untuk diproses lebih lanjut dengan sanksi tilang maksimal sebesar Rp250.000. Masyarakat di sejumlah wilayah menggelar sholat gaib untuk Emeril Khan Mumtaz atau Eril, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Eril dinyatakan meninggal dunia setelah hilang saat berenang di Sungai Arbern, Swiss selama 1 pekan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istri Atalia Praratia mengikhlaskan kepergian putra sulung mereka, Emeril Khan Mumtaz atau Eril. Setelah sepekan mengerahkan segala daya dan upaya dalam balutan doa-doa, keluarga menyatakan Eril meninggal dunia. Dalam unggahannya di Instagram, Atalia mengucapkan salam perpisahan kepada sang buah hati. Atalia mengaku ikhlas melepaskan Eril kepada pemilik sesungguhnya, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Sudah melihat, mengevaluasi, menyimak seluruh proses yang telah dan bisa dilakukan, termasuk juga upaya pencarian secara mandiri, sehingga secara ikhtiar itu sudah dilakukan, dipastikan dilakukan semuanya secara maksimal yang dimungkinkan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada. Untuk mendoakan kepergian Eril, masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat menggelar sholat gaib, salah satunya di Masjid Al-Ukhuwah. Jemaah masjid mendoakan agar almarhum diterima dan ditempatkan di tempat yang paling mulia. Selain di Bandung, masyarakat Kota Cirebon, Jawa Barat juga menggelar sholat gaib usai menunaikan sholat Jumat di Masjid Raya At-Taqwa, Kota Cirebon. Ribuan warga mendoakan Emeril Khan Mumtaz agar yang tenggelam sejak Kamis 26 Mei lalu di Sungai Ar, Swiss mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sholat gaib untuk mendoakan Emeril Khan Mumtaz juga digelar di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama pegawai Pemprov menggelar sholat gaib untuk Eril di Masjid Fathahillah, Balai Kota. Anies berharap
keluarga besar Ridwan Kamil dapat bersabar menghadapi musibah yang menimpa. Sebelumnya, Anies mengimbau seluruh masjid di Jakarta untuk menunaikan sholat gaib usai pelaksanaan sholat Jumat. Dan pemirsa, untuk mengetahui persiapan kedatangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Pakuan Bandung, kita sudah terhubung dengan rekan Ervan David. Ervan, kapan rencananya Gubernur Jawa Barat akan tiba di sana? Ya, Anissa dan juga pemirsa dapat informasikan pasca pihak keluarga mengumumkan Emeril Khan Mumtaz, putra sulung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Atalia Praratia meninggal dunia. Pihak keluarga dan juga pihak keluarga dari Ridwan Kamil dan juga Ibu Atalia ini sendiri langsung menggelar doa bersama dan juga sholat gaib seusai menjalankan sholat Jumat pada siang tadi ini sendiri. Dan selain pihak keluarga sendiri, masyarakat juga ikut menggelar sholat gaib dan juga doa bersama seusai sholat Jumat tadi pasca pengumuman MUI Jawa Barat untuk menggelar sholat gaib di seluruh masjid Jawa Barat. Dan dapat diinformasikan juga pemirsa dan juga Anissa, dari data yang kami dapatkan dari Humas Provinsi Jawa Barat sendiri, pada hari ini sendiri Ridwan Kamil dan juga keluarganya sudah datang ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Selatan. Dan hingga saat ini sendiri pihak Ridwan Kamil dan juga keluarga sendiri masih dalam perjalanan dari bandara menuju rumah dinasnya yang ada di Jalan Cicendo, Kota Bandung. Dan dapat diinformasikan juga pemirsa, dari data yang kami dapatkan dari lapangan sendiri, rencana kedatangan maksud kami Ridwan Kamil ini dan keluarganya datang ke rumah dinas ini sendiri rencananya akan datang pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini sendiri kami masih menunggu kedatangan Ridwan Kamil dan beserta keluarganya menuju rumah dinas yang ada di Jalan Cicendo, Kota Bandung. Dan selain itu juga pemirsa dapat diinformasikan pasca pihak keluarga mengumumkan Emeril Khan Mumtaz meninggal dunia, berbagai kalangan masyarakat dan juga instansi mulai mengirimkan karangan bunga untuk bentuk duka cita dari masyarakat. Begitu, Anissa. Baik, Ervan, rencananya keluarga dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini akan bertolak ke Swiss untuk mendampingi pencarian lanjutan. Seperti apa rencananya terkait hal itu? Ya, Anissa, untuk pihak keluarga yang dikirimkan ke Swiss sendiri, pada hari pencarian hari ke-6, pihak keluarga dari perwakilan keluarga sendiri sudah dikirimkan ke Bern, Swiss untuk mencari keberadaan almarhum Emeril Khan Mumtaz di sepanjang Sungai Bern. Dan pada hari ini sendiri Ridwan Kamil usai menjalankan cuti daruratnya untuk mencari anaknya yang hilang di Sungai Bern dan digantikan oleh pihak keluarga, yaitu adik kandung dari Bapak Ridwan Kamil. Begitu, Anissa. Baik, sejauh ini untuk malam hari ini apakah ada konferensi pers terkait hal itu dan juga kepulangan dari Ridwan Kamil? Bagaimana, Anissa? Apakah ada rencana konferensi pers di sana? Hingga saat ini sendiri kami belum mendapatkan informasi mengenai hal tersebut, namun kami akan terus mencari informasi mengenai hal tersebut dan kami akan terus menyampaikan bagi pemirsa yang ada di Indonesia. Begitu, Anissa. Baik, Ervan, sejauh ini apakah Anda mendapatkan informasi dari Pemprov Jawa Barat terkait dengan pencarian yang berlangsung di Bern? Ya, hingga saat ini sendiri dari data yang kami dapatkan dari pihak keluarga saat press conference tadi sendiri, pihak otoritas setempat dan juga petugas yang berwenang di kota Bern ini sendiri menerjunkan anjing pelacak untuk menemukan almarhum Emeril Khan Mumtaz di sepanjang Sungai Are, Bern, Swiss. Dan selain itu juga pemirsa,
kembali dieksekusi paksa oleh petugas pengadilan negeri. Sempat terjadi penolakan dan protes dari pemilik toko. Pemilik toko kelontong di Desa Melinggih, Payangan, Gianyar, Bali ini menolak dan protes saat tokonya dieksekusi paksa petugas pengadilan negeri Gianyar. Walau sempat ditolak oleh pemilik, barang-barang di toko tetap dikeluarkan petugas. Pemilik toko protes karena eksekusi dilakukan sebelum sidang gugatan atas putusan digelar, yang seharusnya baru akan diagendakan tanggal 6 Juni mendatang. Selesaikan putusannya apa, benar apa enggak gitu. Yang mana benar, yang mana tidak gitu. Ini adalah karena ada pelanggaran hukum. Senada dengan Imade Sujana, pemilik toko lainnya yang mengontrak bangunan tidak terima dan menganggap barangnya dirampas. Nenek saya kan ada 2, kasihan, nanti takutnya ada jantung apa, ada kan dagang dirampas, ini kan dirampas namanya. Dan informasinya diamankan, nanti akan dikembalikan. Dirampas, ini kita nganggap dirampas, bukan diamankan. Sementara tim jurusita Pengadilan Negeri Gianyar, Bali menyatakan eksekusi sesuai dengan putusan. Lelang dimenangkan oleh Pak Sunake. Pak Sunake memohon sekarang karena dia udah berasa menang sebagai menang lelang, dia memohon untuk eksekusi. Pengosongan toko ini pun menarik perhatian warga di tengah ramainya pasar Payangan. Pemirsa, harga cabai kembali meroket di sejumlah daerah di Indonesia. Para pedagang mengaku kenaikan harga cabai sudah terjadi sejak 4 hari terakhir. Harga semua jenis cabai di sejumlah daerah semakin pedas. Di Pasar Boyolali, Jawa Tengah, seperti harga cabai jenis rawit yang dulu berkisar Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp75.000 per kilogram. Cabai merah yang semula Rp50.000 naik menjadi Rp60.000 per kilogram, sedangkan harga cabai keriting dari harga Rp30.000 naik menjadi Rp75.000 per kilogram. Sementara di pasar tradisional Surabaya, Jawa Timur, harga cabai melonjak naik lebih dari 100%. Harga cabai rawit yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram naik mencapai Rp70.000 per kilogram. Sementara cabai merah sebelumnya Rp30.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Sedangkan cabai keriting dari harga Rp25.000 menjadi Rp60.000. Selain mengalami kenaikan harga, para pedagang juga mengaku sangat sulit untuk mendapatkan pasokan cabai. Akibatnya, pedagang mengalami penurunan omset penjualan hingga separuh lebih. Gitaris band Kahitna Andri Bayu Aji ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Dari hasil tes urin, gitaris Kahitna tersebut positif menggunakan benzodiazepin. Gitaris Kahitna Andri Bayu Aji ditangkap polisi Kamis kemarin saat sedang beristirahat di indekosnya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam penangkapan, polisi menyita barang bukti berupa 45 butir diazepam yang masuk dalam kategori psikotropika golongan 4 dan obat penenang. Psikotropika tersebut disimpan dalam kotak paket berwarna coklat yang dibalut plastik warna merah yang baru diterima Andri dari kurir ekspedisi. Polisi kembali menemukan sejumlah pil psikotropika lain saat menggeledah kediaman Andri. Andri diketahui mengkonsumsi psikotropika tanpa resep dokter. Penyidik juga telah mendapat rekaman pembelian yang dilakukan Andri mulai Agustus 2020 hingga Mei 2022. Kemudian alasan yang digunakan tersangka untuk mengkonsumsi psikotropika ini adalah untuk beristirahat ataupun untuk mempermudah tidur selepas aktivitas yang bersangkutan sebagai musisi. Kemudian kita juga telah memiliki rencana tindak lanjut terkait dengan tersangka ini, yaitu penyidik dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat akan melakukan koordinasi dengan BNNP Provinsi DKI ya untuk dilakukan asesmen
sejauh mana penyalahgunaan psikotropika tersebut. Tentu nanti hasil asesmen yang dilakukan ini akan menentukan langkah berikutnya terkait dengan penyidikan terhadap yang bersangkutan. Penangkapan gitaris band Kahitna ini berawal dari informasi masyarakat. Andri Bayu Aji diketahui telah menggunakan narkoba sejak tahun 2017. Gitaris Kahitna ini terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Teror eksibisionis di kereta kembali terjadi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan